Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Ida Mahmudah dengan NIM 201210075. Saya dari kelas B semester 5 jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya bagian dari kelompok 13 yang akan menjelaskan mengenai materi evaluasi kurikulum. Dan pada materi kali ini yang akan saya paparkan poin-poinnya adalah yang pertama yaitu pengertian evaluasi kurikulum, yang kedua tujuan, fungsi, dan manfaat evaluasi kurikulum, dan yang ketiga langkah-langkah evaluasi kurikulum, yang keempat strategi kurikulum, dan yang terakhir yaitu model-model evaluasi kurikulum. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu pengertian evaluasi kurikulum. Pengertian evaluasi kurikulum ini terdapat dua kata, yaitu yang pertama evaluasi dan kurikulum, di mana evaluasi adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu terhadap suatu sistem berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dalam rangka membuat suatu keputusan. Dan selanjutnya yaitu dari kata kurikulum, di mana kurikulum itu merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Dan dapat disimpulkan bahwa pengertian evaluasi kurikulum ini adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu kurikulum berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas pengembang kurikulum dalam rangka menentukan keefektivitas kurikulum itu sendiri, sedangkan hasil belajarnya adalah suatu pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran informasi tentang informasi dan hasil peserta didik berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu untuk membuat suatu keputusan. Selanjutnya yaitu fungsi, tujuan, dan manfaat evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan evaluasi kurikulum itu sendiri. Teman-teman, harus kita ketahui bahwa tujuan dari evaluasi kurikulum ini adalah dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Salah satunya yaitu tujuannya yang pertama yaitu untuk perbaikan program, yang kedua pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, yang ketiga penentuan tindakan hasil pengembangan. Dan dapat saya simpulkan bahwa tujuan dari evaluasi kurikulum ini adalah untuk mengetahui keefektivitasan dan keefisiensi sistem kurikulum yang baik, di dalamnya menyangkut tentang tujuan, isi atau materi, strategi, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu manfaat evaluasi kurikulum. Manfaatnya adalah untuk memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan sehingga dapat dipertimbangkan untuk melaksanakan kurikulum selanjutnya. Selanjutnya yaitu fungsi dari evaluasi kurikulum. Fungsi evaluasi kurikulum ini dapat dilihat dari dua jenis evaluasi itu sendiri, yaitu yang pertama evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif sendiri berfungsi untuk perbaikan dan perkembangan bagian tertentu atau sebagian besar dari kurikulum yang sedang dikembangkan. Dan sedangkan fungsi dari evaluasi sumatif ini yaitu dihubungkan dengan penyimpulan mengenai kebaikan dari sistem secara keseluruhannya. Selanjutnya, sebelum kita menentukan model-model evaluasi dan strategi evaluasi itu sendiri, kita harus mengetahui langkah-langkah evaluasi kurikulum itu sendiri. Dan langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah pelaksanaan evaluasi secara internal, yang kedua adalah merancang revisi atau rancang revisi, yang ketiga yaitu pendapat para ahli yang dikumpulkan, dan yang selanjutnya komentar yang dipercaya untuk yang dapat dievaluasi, dan yang terakhir itu baru menentukan model kurikulumnya. Baiklah, selanjutnya yaitu strategi evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu terdiri atas penentuan lingkungan tempat terjadinya perubahan terhadap berbagai kebutuhan yang tidak atau belum terpenuhi dan juga berbagai masalah yang mendasari timbulnya kebutuhan serta kesempatan untuk terjadinya perubahan sebelum dievaluasi.
Yang kedua yaitu terdiri atas pengenalan dan penilaian terhadap berbagai kemampuan yang relevan. Strategi ini sangat besar gunanya dalam mencapai tujuan program dan desain yang berguna untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Dan yang ketiga yaitu terdiri atas pendekatan dan prediksi hambatan yang mungkin terjadi dalam desain prosedural atau implementasi tahap pelaksanaan evaluasi kurikulum itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu strategi evaluasi ini harus menentukan keefektivitasan proyek yang telah dilaksanakan melalui pengukuran dan penafsiran hasil-hasil yang telah dicapai sehingga seorang evaluator dapat memilih strategi yang tepat. Baiklah, selanjutnya yaitu model-model evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu model pengukuran, di mana konsep ini memberikan penekanan pada pentingnya objektivitas dalam prosedur evaluasi kurikulum. Di samping itu, pendekatan yang digunakan konsep ini dirasakan faedahnya dalam berbagai kegiatan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari penekanan yang berlebihan pada aspek pengukuran, evaluasi ini cenderung dibatasi pada dimensi tertentu dari program pendidikan yang dapat diukur, terutama pengukuran hasil belajar yang bersifat kognitif. Yang kedua yaitu model kesesuaian. Tujuan konsep ini atau model ini untuk mengkaji efektivitas kurikulum yang sedang dikembangkan. Hal ini merupakan balikan pada pengembangan kurikulum yang sudah mencapai tujuan atau belum tercapai tujuannya evaluasi kurikulum tersebut. Dan hasil evaluasi yang diperoleh tidak bersifat relatif. Karena apa? Karena selalu dihubungkan dengan tujuan yang hendak dicapai sebagai kriteria perbandingan. Kelemahan konsep ini terletak pada ruang lingkup evaluasinya. Selanjutnya yaitu model penerangan. Konsep ini menekankan pentingnya evaluasi yang berkelanjutan selama proses pelaksanaan kurikulum berlangsung. Kelemahan dari model ini atau konsep ini adalah terletak pada teknis pelaksanaannya. Pertama, kegiatan evaluasi tidak didahului oleh adanya perumusan kriteria yang jelas sebagai dasar pelaksanaan dan penyimpulan hasil evaluasi itu sendiri. Dan yang kedua, kelemahannya adalah objektivitas evaluasi yang perlu dipersoalkan. Nah, di samping itu, konsep ini atau model ini menitik beratkan penggunaan judgement dalam proses evaluasi yang juga terdapat kecenderungan menggunakan alat evaluasi yang terbuka ya dan kurang spesifik dan berstruktur. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.